Halo, aku Tian. Aku Kinas. Aku Kaila. Aku Zalfa. Aku Nyala. Aku Eca. Dan kita lagi di Candi Gebang. Halo semuanya, kayaknya nggak mungkin banget kalau sekarang kita lagi jalan di candi tertua di Indonesia. Karena emang enggak, itu jauh banget di Jawa Barat, boncos ntar kalau ke sana. Tapi ya udah, karena sekarang kita ada di Candi Gebang. Apa aja sih fakta-faktanya? Yuk kita cek. Ini merupakan salah satu peninggalan bersejarah yang sudah lama kita ketahui. Candi sendiri sudah menjadi ikon bersejarah bagi negara kita, Indonesia. Salah satu daerah peninggalan bersejarah seperti candi, yaitu ada daerah istimewa Yogyakarta yang memiliki berbagai macam candi. Salah satunya ialah Candi Gebang yang merupakan hasil dari kebudayaan Hindu di masa lampau. Candi Gebang terletak di Dusun Gebang, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, menurut data dari Balai Pelestarian Cagar Budaya atau BPCB Yogyakarta, pada tahun 1936, Candi Gebang pertama kali ditemukan oleh masyarakat setempat saat hendak mencari batu untuk membangun rumah. Keunikan Candi Gebang dapat terlihat dari bentuk arsitekturnya yang tua dan klasik. Hal tersebut dapat dilihat dari bentuk bangunan yang tambun serta arca-arca yang bersifat naturalis. Selain itu, arca Ganesha seperti di atas ini merupakan arca pertama yang ditemukan oleh penduduk setempat. Kemudian arca tersebut ditindaklanjuti oleh Dinas Purbakala Hindia Belanda dengan melakukan penelitian dan penggalian. Candi Gebang diperkirakan dibangun sejak tahun 730 sampai 800 Masehi pada masa Kerajaan Mataram kuno yang berpusat di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, walaupun Candi Gebang ini sudah berdiri sejak saat lama, tetapi Candi Gebang ini masih tetap berdiri dengan kokoh hingga saat ini. Candi ini berukuran kecil hanya sekitar 5,25 kali 5,25 meter dengan tinggi 7 meter. Denanya berbentuk persegi dengan satu bilik utama. Meski sederhana, Candi Gebang tetap menjadi bukti sejarah penting peradaban Hindu di Indonesia. Tetapi, terdapat perbedaan antara Candi Gebang dengan candi-candi Hindu yang lainnya, di mana Candi Gebang ini tidak memiliki relief ataupun ornamen yang rumit. Dapat dilihat dari dindingnya ini, dia tidak ada relief, sehingga tampilannya terkesan lebih sederhana. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Candi Gebang ini digunakan sebagai tempat pemujaan pribadi ataupun untuk keluarga kerajaan. Jadi, Candi Gebang ini tidak digunakan untuk keperluan yang besar, seperti upacara ataupun yang lainnya. Nah, Candi Gebang ini memiliki 3 ruangan di dalamnya, yaitu ruang depan, ruang antara, dan ruang belakang. Nah, di belakang saya ini adalah ruang depan dari Candi Gebang. Di sini terdapat pintu masuk dan di sebelah kanan kirinya itu terdapat ruang untuk relung arca. Nah, di sebelah sini ada arca Nandiswara dan fungsi ruang depan ini adalah sebagai tempat pemujaan. Lalu ruang yang kedua adalah ruang antara, yaitu ruang yang tidak memiliki atap dan terbuka. Lalu yang ketiga adalah ruang yang terletak di paling belakang. Pada Candi Gebang, terdapat pagar batu-batu gundul. Batu-batu gundul ini terbuat dari batu andesit. Batu andesit merupakan jenis batuan yang sering sekali ditemukan di daerah Jawa Tengah dan merupakan jenis batu yang sangat kuat. Kemudian beralih ke bentuk bangunan dari Candi Gebang. Candi Gebang mempunyai bentuk bangunan yang meruncing ke atas. Nah, bentuk tersebut memiliki peranan yang sangat penting, yaitu untuk menstabilkan struktur bangunan candi dan penahan beban, sehingga mengurangi risiko untuk candi tersebut runtuh dan berat beban dapat terdistribusikan dengan baik.
Jadi candi kalau yang kecil, kenapa kecil kan karena itu mau tadi ya banyaknya candi untuk keperluan apa, pemujaan sesuatu, maksud untuk pemujaan di situ ya tadi sudah saya ceritakan Gebang itu kan karena posisinya di dekat sungai, pertemuan sungai, sehingga banyaknya juga yang seperti itu kasusnya di Candi Kimpulan dan juga Gebang itu pemujaan Ganesha. Itu lambang filosofinya Ganesha itu kan penghalau rintangan gitu ya istilahnya, yang bahaya-bahaya gitu. Nah di situ memang candinya kecil, tidak ada akses, tapi memang kayak di Kimpulan juga mungkin dulu itu ada tangga dari kayu gitu, tapi karena kayu itu mudah lapuk jadi tidak ditemukan dan kita tidak mungkin juga bikin. Itu kebetulan pemugaran udah zaman Belanda ya, jadi kita juga taunya itu kan mungkin dulu rusak itu juga banyak sekali kan barang-barang kita itu kan dibawa ke Belanda juga ya, jadi kadang-kadang dipindahkan orang kayak gitu, jadi waktu dipugar itu sudah tidak ada, jadi kita nggak mungkin ngarang lagi bikin gitu, nggak bisa gitu. Jadi yang apa yang ada, tapi kalau masih kayak di Candi Kedulan karena masih komplit ya kita kembalikan komplit gitu ya. Kalau yang hilang itu mungkin hilangnya karena apa kita nggak tahu, itu zaman Belanda bukannya ya. Nah hilangnya itu kita tidak ada karena itu tahun 3 bulan juga ya, kita juga nggak tahu apakah waktu ditemukan juga sudah hilang. Waktu kan runtuh terus dengan kalau ini kan kebetulan di dekat sungai ya, bisa kentir kena ke bawah aliran, karena dulu kita juga banyak sekali teman-teman yang di Opak, Sungai Kali Opak dekat Prambanan itu di daerah aliran sungai itu banyak masyarakat menemukan batu-batu candi yang berelief yang itu, jadi mungkin karena bisa seperti itu kena lahar kan tertransformasi gitu. Jadi kita nggak tahu persis, tapi mungkin pada saat dipugar itu juga sudah tidak ada. Kalau ada mesti sudah dikembalikan. Nah itu kalau saya baca itu juga tahun sama prosesnya juga orang mencari sering itu kalau menemukan candi itu gali sumur ngolah tanah sawah kayak gitu terus menemukan gitu ya. Itu juga pas gali-gali itu menemukan tahun 36, tapi mungkin juga tahun 36 Masehan langsung dipugar ya, tahun 37 sampai 39 kayaknya dipugar zaman Belanda itu sudah langsung dipugar, mungkin cilik dan masih relatif gampang jadi cepet di plek gitu lagi mungkin ya, karena datanya yang di kita Halo, sekarang kita di Candi Kedulan. Candi Kedulan merupakan candi bercorak agama Hindu. Candi ini terletak di Dusun Kedulan, Desa Tirto Martani, Kecamatan Kalasan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi ini berjarak kurang lebih 3 km di sebelah barat laut dari Candi Prambanan. Candi ini juga berdekatan dengan candi-candi lainnya, baik itu candi bercorak agama Hindu maupun Buddha di kawasan Prambanan. Nama candi ini diambil dari nama dusun atau desanya, yaitu Dusun Kedulan. Candi Kedulan ini ditemukan tidak sengaja oleh para penambang pasir di Desa Kedulan pada tahun 1993. Tidak lama dari itu, di tahun yang sama, dilakukanlah ekskavasi untuk melestarikan kembali Candi Kedulan berikut ini. Hal menarik dari Candi Kedulan adalah prasasti yang ditemukan di sekitar candi tersebut yang menginformasikan tentang sistem perpajakan pada masa pemerintahan Rakai Panangkaran dan juga sistem irigasi yang menunjukkan betapa pentingnya sumber daya air pada masa tersebut. Candi Kedulan mencerminkan karakteristik candi Hindu dengan banyaknya ornamen rumit dan simbolisme yang kaya. Nah, walaupun Candi Kedulan ini belum selesai untuk proses pemugarannya, tetapi Candi Kedulan memiliki nilai budaya yang sangat tinggi dan menjadi jejak sejarah penting di Yogyakarta. Saat ini, Candi Kedulan masih dalam proses pemugaran oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta.
tantangan utama yang dihadapi adalah kerusakan material dan tekanan tanah di sekitarnya. Namun, proses ini penting untuk warisan budaya kita. Candi Kedulan adalah candi bercorak Hindu, khususnya Hindu Siwa. Nah, candi ini itu memiliki dasar ciri arsitektural dan juga ciri arca yang ditemukan pada Candi Kedulan itu sendiri. Untuk ciri arsitektural yaitu memiliki kemiripan dengan candi-candi Hindu Siwa lainnya seperti Candi Prambanan, Candi Ijo, Candi Sambisari, dan juga candi-candi lainnya. Ciri arsitektural ini didukung pula dengan bukti arca yang menegaskan keberadaannya sebagai kuil Dewa Siwa, yakni adanya keberadaan yaitu lingga yoni, bilik utama, dan juga arca keluarga Dewa Siwa, yaitu adanya Agastya, Ganesha, Durga, Mahakala, Nandiswara, dan juga Nandi. Secara arsitektur, Candi Kedulan memiliki keunikan, yaitu dia memiliki candi induk dan 3 candi perwara. Pada candi induk ini, dia itu dikelilingi oleh pagar langkan pada selasarnya. Tinggi selasar ini juga lebih dari 2 meter, sehingga jika dilihat dari kejauhan itu, atap candi akan tetap terlihat. Pada bangunan Candi Kedulan ini terdapat umpak-umpak batu yang berfungsi sebagai pondasi pada bangunan Candi Kedulan ini. Selain itu, terdapat konstelasi lingga dan yoni yang tersebar di 8 titik pada halaman utama Candi Kedulan ini. Konstelasi lingga yoni sering disebut juga sebagai lingga patok, dipercaya sebagai dasar penetapan titik pusat bangunan suci sebagai bagian dari diagram Wastu Puro Samandala, yakni diagram suci yang merupakan pedoman pembagian tata ruang di bangunan suci. Candi Kedulan memiliki struktur berupa badan candi yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah ruang utama. Pada ruang utama ini terdapat sebuah lingga atau simbol Dewa Siwa. Hal ini menunjukkan bahwa Candi Kedulan ini dipersembahkan untuk Dewa Siwa. Nah, lingga ini terbuat dari batu andesit dan terletak di dalam ruangan tanpa atap. Kemudian yang kedua adalah pijakan dan teras. Pada bagian bawah terdapat pijakan dan teras yang memisahkan bagian ruang utama dari luar candi. Berdasarkan observasi, terdapat beberapa motif hias pada Candi Kedulan yang memiliki persamaan dan juga perbedaan pada candi-candi Hindu Siwa lainnya. Adapun pada Candi Kedula yaitu memiliki motif hias bernama motif kala. Motif kala Candi Kedulan memiliki 3 subtipe, yaitu tipe 1A, 1C, dan 1D. Untuk tipe 1A sendiri, yaitu tipe tipikal Jawa Tengah, di mana ia itu tanpa memiliki rahang bawah dan tanpa memiliki cakar. Sedangkan tipe 1C itu memiliki rahang bawah dan cakar, namun menghadap ke bawah. Sedangkan tipe 1D itu memiliki rahang bawah dan cakar, namun menghadap ke depan. Motif Makara adalah motif utama yang bisa ditemukan pada candi-candi di Jawa, tetapi variasinya itu masih kurang diperhatikan. Motif Makara ini dapat ditemukan pada sisi tangga serta kanan kiri pintu dan relung candi. Motif Makara yang ada di kanan kiri pintu serta relung candi ini biasanya disebut sebagai torana di India dan umumnya digabungkan dengan motif kala sehingga namanya menjadi motif Kala Makara Torana. Jika dilihat dengan sekilas, motif Makara memiliki berbagai banyak gaya. Nah, motif Makara yang digunakan di Candi Kedulan ini yaitu motif Makara burung, yang dimana motif Makara burung ini sangat jarang ditemukan kecuali di Candi Ijo. Motif Gana adalah motif yang dapat ditemukan di Candi Kedulanan secara candi-candi Hindu Siwa dan candi lainnya. Motif Gana biasanya menggambarkan sosok manusia kerdil yang dalam tradisi Hindu dikenal sebagai Gana, yaitu pengikut Siwa dan Ganesha. Di Candi Kedulan, motif Gana dibagi menjadi 2 lokasi, yaitu di atas torana dan juga di bagian tubuh candi di bagian atasnya. Nah, motif Gana ini menggambarkan figur Gana yang sedang jongkok dan juga mengangkat tangannya ke atas sambil memegang tali yang ada loncengnya di ujungnya. Selain itu, motif behangsel atau motif wallpaper merupakan salah satu motif yang diukirkan pada Candi Kedulan. Motif ini disebut juga dengan motif kertas dinding. Sering sekali dijumpai pada candi-candi dari Jawa dengan beragam pola hiasan, seperti motif flora, geometri, ataupun gabungan keduanya. Motif ini biasanya digabungkan dan dipahatkan pada bidang panel kaki, tubuh,
dan atap candi, serta sering ditemui di dalam bilik candi serta penampil. Motif yang dipahatkan pada Candi Kedulan itu adalah motif kalpata. Nah, motif ini berfungsi sebagai hiasan untuk pagar luar maupun tubuh candi. Nah, biasa motif ini itu bersama dengan motif behang sel. Pada Candi Kedulan terdiri 4 lengkungan sulur yang berawal dari bagian bawah kemudian muncul dari bonggol tumbuhan. Candi Kedulan itu kan pertama ditemukan itu sebetulnya di situ tuh tanah lungguh tahu ya, yang punya Pak Lurah gitu loh, jatahnya Pak Lurah itu. Nah, waktu itu tanahnya itu nggak subur, jadi kok nggak subur di antara sekitarnya kan subur, dia nggak subur sendiri, sehingga diambil pasir, banyak pasirnya diambil, ternyata menemukan sudut bangunan gitu, terus dilaporkan ke kantor itu tahun 93. Nah, dari laporan itu kan kita terus melakukan peninjauan, mengidentifikasi temuan itu. Tapi setelah kita lihat, temuannya itu berupa struktur, jadi batunya itu nyambung, jadi kita dengan indikasi itu memastikan bahwa di situ masih kompak, masih in situ. Jadi ada temuan kan kadang-kadang lepas, kena banjir itu lepas, nggak ada konteksnya dengan kalau ini ditemukan itu masih tersusun gitu, sehingga setelah peninjauan itu kita menindaklanjuti untuk ekskavasi penyelamatan. Jadi kita melihat kalau ekskavasi itu meneliti untuk mengetahui luasan bangunan gitu ya. Ekskavasi beberapa kali ya, tahapan gitu, udah ditemukan, akhirnya kita tahu bahwa di situ memang ditemukan candi yang cukup utuh gitu. Dan tindak lanjutnya ya kita beberapa tahun, tapi persoalannya di situ itu adalah candinya kan dalam ya, 6 meter di bawah tanah, sehingga pada saat kita sudah bisa menampakkan semua bangunan, jadi yang runtuh itu kita ambil, tapi yang masih tersusun didiamkan di situ. Jadi kita melakukan proses pendokumentasian, jadi namanya kita untuk persiapan pemugaran itu bangunan yang sudah runtuh itu kita dokumentasikan secara komplit. Akhirnya kita yang batu-batu runtuh itu dinaikkan untuk disusun coba. Jadi nanti dari kalau runtuh kita belum tahu bentuknya, ya kan? Tapi dengan diambil yang yang runtuh itu disusun lagi, cara menyusun ya dikelompokkan batu bentuknya sama, itu dijadikan kan kalau batu itu kan satu dengan yang lain ukurannya beda ya, satu, tidak bisa batu sini pindah sini seperti itu. Jadi satu batu itu nanti nyambung. Nah, itu ada tukang namanya steller, tukang yang menyambungkan batu itu yang diangkat itu digambar, rekonstruksi, digambar bawah itu profilnya seperti ini. Nah, yang atas kan runtuh, disusun coba itu nanti per bagian nanti juga terus digambar menjadi gambar utuh, sehingga kita punya gambar rekonstruksi. Nah, setelah ada penelitian kita tahu bangunannya bentuknya seperti ini namanya kita sudah punya dokumentasi untuk merekonstruksi itu untuk dipugar. Nah, sebelum dipugar kita tuh melakukan studi teknis itu adalah metodologi yang kita kerjakan nanti untuk memugar itu. Kita meneliti stabilitas tanahnya seperti apa. Kalau tanahnya sudah ini indikasinya kok pada melesak, berarti tanahnya sudah tidak stabil. Nah, berarti dalam pembugaran nanti kita perlu menstabilkan fondasinya gitu. Nah, persoalan di Kedulan ini kayak Sambisari karena lokasinya jauh jadi tanah yang dulu itu memang kedudukannya 6 meter ya, karena ada lahar Gunung Merapi. Jadi kita di dalam memugar itu juga melestarikan peristiwa alam yang merusak candi ini gitu. Jadi lahar itu kita lestarikan supaya orang tahu
candi ini rusak karena bencana ini. Bencana itu juga menjadi objek penelitian orang dari geologi ya, vulkanologi. Nah, pada saat proses pemugaran itu kita juga dipusingkan karena di situ dalam kita harus mengalirkan. Jadi sebelum selesai dibongkar, setiap musim hujan dia itu kayak kolam gitu ya, candi terus ada kayak kolam gitu ya. Kita harus mengalirkan air hujan itu ke sungai. Nah, sungainya padahal kan dekat di sebelah barat candi ini kan ada sungai yang sebenarnya kedudukannya lebih tinggi dari candi ini. Kalau kita buang ke sana kan tidak bisa. Kita mau mencari sungai yang agak dalam. Ada sungai agak ke selatan itu 200 meter. Jadi kita membuat gorong-gorong untuk membuang air ini. Kebetulan di sana itu air tanahnya juga banyak, sehingga sebelum dilakukan pemugaran kita membangun gorong-gorong dulu. Terkait dengan air tadi kita juga melakukan penelitian dengan ahli teknik yang hidrologi. Jadi kita berbagai ilmu yang bersama-sama kita melakukan pemugaran gitu. Kalau misalnya bagiannya itu udah rusak parah terus susah banget diperbaiki, itu biasanya diapain atau tetap dicoba atau jadi kita itu biasanya kalau candi itu kan jadi sebuah karya itu kan dipengaruhi oleh sumber daya lingkungan ya. Kebetulan kenapa kita punya banyak candi? Karena kita punya Gunung Merapi yang selalu mengirim batu-batu ya kan, selalu teraktif sehingga kita punya Borobudur yang menjadi World Heritage, Prambanan juga World Heritage ya gitu. Nah, itu karya. Jadi nenek moyang itu berkarya karena melimpahnya bangunan itu sehingga bangun dari batu itu. Nah, candi itu tidak hanya dibangun dari batu andesit dari Gunung Merapi, tapi karena itu kan keras jadi mungkin ya tidak efektif dan efisien ya. Di dalamnya itu adalah batu putih yang sumber daya alamnya di perbukitan di candi sekitar Boko itu dulu bukitnya. Paling bagus memang kualitas batu putih yang kalau pada dibreksi itu sebenarnya bukit yang dulu ditambang untuk batu pengganti batu isian. Nah, batu-batu yang isian itu kalau rusak ya kita lapuk, ya kita ganti batu penggantinya batu putih. Tapi kalau yang batu andesit ya kita ngambilnya batu dari Gunung Merapi. Nah, kalau lapuk rusak gitu. Kalau sebenarnya kita kalau pecah itu bisa kita sambung dengan, jadi ada penyambungan batu, tapi proses kayak lapuk kadang-kadang kayak Prambanan itu kan candi yang dipugar zaman Belanda, di antara nat batunya itu diisi dengan semen. Nah, semen itu merusak material batunya gitu. Nah, waktu gempa ada rusak ya. Kalau candi Prambanan itu sudah monolit memugarnya zaman Belanda itu strukturnya sudah nyambung. Jadi aslinya kan batu itu lepas, hanya sambungan berupa takian ya, atasnya bawah lubang, atasnya nonjol gitu, jadi saling mengunci gitu. Nah, zaman Belanda itu menjadi ada semennya gitu. Nah, ternyata semen itu kena hujan, ada proses kimiawi yang masuk ke dalam tubuh candi, airnya keluar lagi, itu membuat penggaraman lapuk gitu. Nah, kalau lapuknya yang relief kan sayang sekali kan gitu, sehingga tahun 2005 itu kita melakukan konsolidasi batu lapuk itu, kita keraskan lagi, kita injeksi, jadi kayak disuntik dengan bahan yang bisa menguatkan lagi batu-batu itu gitu. Tapi kalau yang rusak itu bisa kita penyambungan batu. Jadi ada perbengkelan di dalam pemugaran itu, ada yang pecah-pecah ya. Gempa tahun 2006 kan banyak sekali kerusakan ya, itu kita juga melakukan hal itu. Dulu itu ada candi yang memang candi kerajaan, tapi kan setiap desa itu juga punya ya, ada candi-candi di wilayah kecil gitu. Nah, kalau bisa membayangkan sekarang lah kayak masjid, ada Istiqlal, ada tiap kampung ya gitu. Nah, ini Wanua, di Watak Wanua itu mungkin candi di daerah
watak wanua desa, jadi wilayah gitu untuk pemujaan, tapi pemujaannya tetap siwaistis, banyaknya siwaistis alirannya. Kan ada Brahma, Wisnu, Siwa, ya yang banyak itu dipuja adalah Dewa Siwa. Berarti kalau candi-candi kecil tadi kan yang menggunakan mungkin zaman dulu masyarakat setempat. Ya, ya. Itu sumuran ya, kita memang yang itu belum tahu persis untuk fungsinya apa gitu ya, karena kalau tidak ada apa ya bukti sing akurat kita juga nggak bisa kalau ada arcanya mungkin itu pemujaan itu, tapi mungkin ada ritual-ritual yang agama Hindu yang belum tahu persisnya. Yang tengah kan ada ada ya itu kendaraannya Siwa, ya, jadi wahana wahana nandi ya, nandi wahananya Dewa Siwa. Kalau itu kan memang Linggayoni, lambang Siwa dan Parwati, ya itu pemujaan. Itu dia keseruan kami mengeksplor Candi Gebang dan Candi Kedulan. Sekian dari kami, terima kasih.